Dia seorang artis yang benar-benar sayang sama anaknya, yang berjuang keras untuk membiayai anak-anaknya. Dan saya salut sama Nikita sebagai sesama ibu ya. Bagaimana saya melihat perjuangan dia untuk membesarkan anaknya. Hola netizen yang maha benar. Konflik ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Laura Meizani alias Loli makin memanas. Terbaru Nikita Mirzani menanyakan kemana saja uang yang ada di dalam rekening Loli. Loli yang masih di bawah umur diketahui masih menggunakan rekening atas nama Nikita Mirzani. Dalam siaran langsung di Instagram, Nikita Mirzani mencecar banyak pertanyaan kepada Loli agar publik melihatnya. Tindakan itu dilakukan Nikita Mirzani karena kesal. Loli sempat komentar di siaran langsung Instagramnya yang menyatakan uang Loli habis. Di kesempatan siaran langsung di Instagram, Nikita Mirzani menantang Antonio Debola untuk membiayai Loli sebagaimana layaknya anak. Nikita Mirzani langsung mengungkit biaya pendidikan Loli yang sangat mahal. Untuk membayar seseorang agar bisa mencarikan sekolah saja, Nikita Mirzani harus merogoh kocek hingga 230 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk biaya Loli sekolah serta keperluan Loli untuk menunjang studinya. Nikita Mirzani menegaskan ia bukan sosok yang pelit dalam urusan uang. Pasalnya, ia mengaku sering tidak perhitungan saat memberikan uang untuk orang lain. Nikita Mirzani juga kesal saat itu Loli menggunakan uang 50 juta rupiah kurang dari sebulan. Nikita Mirzani mengaku akan mengecek riwayat transfer rekening yang digunakan Loli. Gak usah kamu. Udah cukup sayang, udah cukup. Mimi nggak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu. Tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit tapi nggak apa-apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, nggak ada masalah. Tapi sudah cukup, sudah. Kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tapi sudah cukup sayang ya, udah cukup. Kartika, udah cukup sayang ya. Udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya, supaya kamu dapet itu yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Nah, doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati. Tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil dia. Kalau Mimi mau telantarin kamu ya, dari dulu nggak akan Mimi rawat kamu sayang. Sampai sebesar ini kamu, ya Allah. Sudah cukup. Udah cukup ya. Udah. Mimi mau fokus ngurusin adik-adik kamu yang dua ini, yang masih polos, yang masih butuh banyak banget perhatian dari Mimi ya. Kalau Mimi nggak kerja ini Lori, kalau Mimi nggak kerja, Mimi dapat uang dari mana? Kalau kamu gituin Mimi terus, nanti Mimi gimana ngurusin adik-adik kamu? Kamu tuh juga jangan egois jadi anak ya. Mungkin kamu mau bebas, sekarang kamu sudah bebas, sudah. Kalau kamu bilang katanya si laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan sayang, buktikan. Jangan kamunya kerja, jangan ya, jangan. Udah kamu fokus aja belajar, belajar udah ya. Kalau memang laki-laki itu bisa membiayai kamu, buktikan aja. Kalau memang dia bisa bayar sekolah, dia bisa memenuhi kebutuhan kamu, buktikan ya. Zaman sekarang itu ya, playing victim tuh udah biasa ya, playing victim ya. Yang bilangnya katanya korban padahal pelaku gitu kan. Pasti yang disalahin siapa? Gue udah biasa disalahin, ya. Gue biasa disalahin, gue biasa dibully, udah biasa ya. Tapi satu yang gue pegang ya, omongan. Oke, kalau lu bisa membiayai dia, biayai. Sudah, jangan banyak nyat. Kalau laki-laki itu yang dipegang omongannya, ya. Omongan, ya. Jadi ini kan penonton udah banyak, ya. Terus juga dia followers udah banyak. Ya udah tonton aja. Bener nggak dia bisa membiayai? Sudah. Nggak usah lagi bully sini, nggak usah lagi bully sana. Kita tinggal saksikan aja, kita tonton aja. Kita tonton, ya. Kita tonton, itu yang paling bener. Kita tonton. Gue mau tahu
Bisa nggak dia membiayai? Seolah menanggapi ocehan sang ibu yang disiarkan luas ke publik, Loli langsung membuat story di Instagramnya. Ia memamerkan uang yang dia dapatkan dari bekas ayah sambungnya, Antonio Debola. Dalam unggahan itu, Loli menyertakan mengenai komentar netizen yang terhormat yang menuding Antonio tidak membantu secara finansial kepada Loli. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Pertama-tama saya salut banget dengan perjuangan Mbak Niki sebagai single mom yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan memberikan fasilitas terbaik buat anak-anaknya. Karena tidak semua anak seberuntung anak-anak Mbak ya. Dan ini adalah suara hati seorang ibu dan mungkin suara hati seluruh ibu-ibu di dunia ini ketika anaknya memberontak, melawan, menjelek-jelekan, tidak menghargai. Kami sebagai seorang ibu tuh sedih luar biasa. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika anak seperti ini. Tapi memang kita sebagai orang tua zaman sekarang mau tidak mau harus menerima perubahannya, bahwa anak sekarang itu lebih ekspresif mengungkapkan perasaannya sehingga sepertinya melawan, padahal mungkin dia mengungkapkan. Sebagai seorang ibu memang kita juga sekarang ini harus berlapang hati, sabarnya berlipat-lipat, dan ini emang ujian keikhlasan ketika anak dalam fase seperti ini. Kita harus lebih bisa mendinginkan kepala ya. Dingin kepala, duduk bareng, berkomunikasi dari hati ke hati, tidak pakai emosi. Dan anak juga, saya yakin ya, Loli juga mendapatkan pelajaran agama yang baik, tahu bagaimana harus bersikap kepada orang tua ketika ada yang tidak berkenan. Boleh saja tidak berkenan, tapi bagaimana sih menyampaikan kepada orang tua dengan baik, dengan bahasa yang baik. Mungkin ada waktu-waktu yang baik kita bicara aja. Saya yakin kok Mbak Niki itu sama anak itu, kalau saya lihat sayang banget ya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang tidak berkenan di hati Mbak Loli, kalau disampaikan dengan cara yang baik, cara yang santun, saya yakin kok Mimi itu mengerti, memahami gitu ya. Coba Mbak Loli merenung saja ya, merenung ketika sendiri, membayangkan dulu masa kecilnya seperti apa, bagaimana Mimi berjuang, sayang banget gitu. Masa-masa indah itu dikenang, jangan hanya karena nilai titik rusak susu sembilan ya. Mudah-mudahan Mbak Niki juga bisa terus berlapang dada, ikhlas, sabar berlipat-lipat menghadapi fase ini. Semoga semua selesai dengan baik dan semua kita sebagai ibu-ibu juga diberikan Allah kekuatan dan kesabaran yang luar biasa yang tidak akan ada habis-habisnya. Satu hal positif yang patut kita contoh dari Nikita Mirzani yaitu dimana dia bisa menjadi single mom, membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan mantan-mantan suami, kan juga harus bisa contoh. Tapi satu hal negatif yang juga jangan dicontoh dari Nikita Mirzani yaitu dengan mengumbar aib-aib, permasalahan, problemnya orang dewasa alias orang tua di publik sampai anak-anaknya tahu. Jadi bikin anak itu melunjak. Nah, orang tua akhirnya katanya orang Jawa itu dilama. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita udah jadi orang tua, kita itu harus mengerti bagaimana kita harus menjaga etika kita, menjaga sikap kita, supaya anak-anak kita nggak tahu ini kebusukan emaknya seperti apa gitu guys. Jadi kita nggak malu sama anak. Kalau udah kayak gitu gimana? Mau apa? Ribut sama orang lain biasa, be aja. Tapi kalau sudah ribut sama anak sakit hati, luka kan, luka. Makanya pesan buat teman-teman saya ataupun kalian semuanya, kalau kita sudah jadi orang tua haruslah bisa menjaga sikap di depan anak-anak kita. Tahu nggak rasa sakit yang tidak ada obatnya dan akan selalu membekas, yaitu ketika seorang anak yang kita besarkan dengan susah payah, dengan penuh perjuangan, dengan kasih sayang, tapi setelah besar malah melawan, berkata kasar, kurang ajar, dan durhaka. Mungkin bapak-bapak di luar sana tidak bisa merasakan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang mengandung, melahirkan dengan taruhan nyawa, dan membesarkan anak itu dengan sepenuh hati. Saya tidak mengenal Nikita secara dekat ya. Saya hanya tahu dia seorang artis yang benar-benar sayang sama anaknya, yang berjuang keras untuk membiayai anak-anaknya. Dan saya salut sama Nikita sebagai sesama ibu ya. Bagaimana saya melihat perjuangan dia untuk membesarkan anaknya, pengen membahagiakan anaknya dengan memberikan yang terbaik. Saya hanya mau mengingatkan
untuk Loli. Kamu mungkin sekarang masih muda ya, jadi masih gampang tersulut emosi. Tapi ingat, satu saat nanti kamu juga akan menjadi seorang ibu dari anak-anakmu. Jadi coba sebelum kamu mengeluarkan kata-kata kepada ibumu atau mungkin berstatement apalah, pikirkan dulu. Kamu kan pasti tahu ya bagaimana perjuangan ibumu untuk membesarkan kamu. Jadi ingat, karma itu ada. Dan untuk Nikita, kamu sabar ya sayang. Walaupun kita tidak kenal, tapi sebagai sesama ibu, saya tahu bagaimana perasaan kamu. Mungkin Tuhan punya rencana lain di balik kejadian semua ini. Jadi banyak berdoa, bersabar, itu aja yang bisa kita lakukan sekarang ya. Good luck Nikita. Biasa kalau orang tua kalau sudah bicara begini berarti hati-hati. Intinya orang tua bilang sekolah nak, sekolah. Semoga kau jangan seperti ibumu. Hati-hati ya Loli. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Seorang ibu tuh dia bisa maafkan anaknya, tapi kalau kau buat salah sampai dia punya air mata jatuh, kau sekolah. Semoga kau lulus dengan terbaik. Apalagi kalau kau bikin malu-malu, ini satu Indonesia tahu baru kau mama artis lagi. Aduh sayang, kau ada sekolah bagus di luar sana. Semoga jangan dapat susah karena kau mama mulut itu karena ibu punya mulut, apalagi sampai sakit hati baru teteskan air mata kau selesai. Lebih baik kita bakal yang kita teman bakal senang kita teman-teman atau tidak pacar kah. Tapi kalau kita kesini kita ibu salah-salahnya kita, tapi jangan pernah teteskan air mata ibu. Nanti kita kena kecelakaan di depan. Apalagi kita masih dulu di bangku sekolah. Jadi hati-hati ya untuk netizen yang mulut-mulut cepat, yang nanti dukung Loli, nanti dukung Nikita. Netizen Indonesia. Kamu tuh makan Indomie satu untuk semua SCTV kamu. Kau tahu saja, kok mama itu mau dapat hina, mau masuk keluar penjara, dia tetap berjuang demi kamu. Baru tega-teganya kamu, ada yang dukung Loli, bilang Loli itu anak yang hebat, pintar. Netizen, kamu juga kayak kamu hidup itu bagus. Indonesia. Intinya hati-hati saja ya, kok mama tuh dia masuk keluar penjara tuh dicari uang untuk kamu. Jadi kamu kalau mama kamu sudah tetiskan air mata, baru dia sudah bilang kamu sekolah baik-baik ya nah, sekolah baik-baik, tunjukkan prestasimu untuk keluargamu yang lain, jangan untuk ibumu. Tandanya jaga itu baik-baik ya, karena seorang ibu punya mulut sampai kalau sudah keluarkan kata-kata begitu dengan sakit hati, hati-hati karena hidupmu tidak akan baik-baik saja, dalam bencana kau. Sungguh sangat disayangkan ya ketika terjadinya satu konflik yang masalah intern rumah tangga atau pribadi keluarga dikonsumsi publik ya seperti ini. Kenapa? Semuanya kan bisa dikomunikasikan secara langsung terhadap anaknya atau by telepon langsung terhadap anaknya. Apalagi sampai maaf izin mengungkapkan segala sesuatu keperluan yang kita berikan terhadap anak. Memang sudah sewajarnya, sudah kewajiban kita sebagai orang tua pastinya untuk membiayai semua pendidikan anak termasuk include yang lain-lainnya. Hanya saja, saya sungguh menyayangkan di sini ketika satu permasalahan yang terjadi antara ibu dan anak, karena saya rasa bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalaupun ada jalan buntu ya, pasti Tuhan punya cara untuk menyatukan perseteruan ibu dan anak tadi. Hanya saja ketika saya melihatnya, satu hal yang ditampilkan di publik, apalagi itu menyangkut masalah sampai membahas pakaian dalam ya, karena kita sendiri sebagai seorang ibu, sebagai orang tua mestinya bisa mengkomunikasikan secara langsung apa yang akan dilakukan terhadap putri kita sendiri. Saya rasa sang putri juga pastinya punya perasaan malu juga ketika hal-hal yang tersebut di atas diungkapkan secara langsung gamblang ke publik. Karena mungkin bisa jadi kan setiap permasalahan itu adanya satu komunikasi yang kurang baik, mungkin ya komunikasi antara ibu dan anak. Namun tidak semua, kita memang secara teoritis ya, secara
gampang sekali gamblang, tapi pada saat mengalami satu peristiwa adanya kebuntuan komunikasi akan lebih baik kalau itu dibicarakan dari hati ke hati secara langsung terhadap anaknya. Menurut saya ini bukan solusi yang baik ketika kita mengungkapkan semua keperluan anak kita di dalam satu permasalahan ke medsos. Kenapa tidak bisa dibahas langsung terhadap anaknya? Apalagi itu anak putri ya, anak putri kita sendiri, anak kandung kita sendiri, darah daging kita. Tentu kita sudah tahu watak dan karakter anak kita sendiri. Dan kalaupun ini sampai ke medsos, sungguh sangat disayangkan. Karena setiap perseteruan ibu dan anak melapangkan hati lah. Paling tidak saling memaafkan apapun sekecil apapun ya, mudah-mudahan ini